Ini adalah sebuah contoh tabel dengan option server-side processing dengan data sebesar 250.000 data. Apakah server-side processing sesuai dengan yang dikatakan membuat load data menjadi lebih ringan? Kita coba mencari sebuah subjek. Ternyata sangat ringan ketika kita melakukan load data, khususnya untuk pencarian. Bagaimana membuat server-side processing? Itulah yang akan menjadi topik pembicaraan tutorial kita pada kesempatan ini. Selamat bertemu kembali teman-teman sekalian. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kita saat ini, saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu cara mudah membuat tabel server-side processing menggunakan plugin data table. Pada saat kita membuat tabel server-side processing menggunakan plugin data table, sebenarnya kita telah membuat sebuah integrasi antara PHP, MySQL, Ajax, dan jQuery. Pertanyaannya, mengapa kita memilih menggunakan plugin data table? Kita memilih menggunakan plugin data table karena plugin ini menyediakan fitur-fitur yang memudahkan kita sebagai user untuk berinteraksi dengan tabel yang kita buat. Fitur itu antara lain, yang pertama adalah pagination, yaitu tata letak halaman. Yang kedua adalah searching, yakni untuk proses mencari dan menemukan data. Berikut adalah ordering, yaitu membuat tata urutan data mulai dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar, yaitu ascending, ataupun dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu descending. Seterusnya adalah theme style, yaitu fitur ini akan memberikan kita kesempatan untuk membuat tema tampilan tabel yang akan kita buat pada halaman browser. Dan yang terakhir dan yang terpenting menurut saya adalah plugin data table bersifat open source. Artinya plugin ini memberikan kita kebebasan untuk menggunakan tanpa sebuah pembayaran apapun. Semua fitur-fitur pada plugin data table itu dibuat secara otomatis, kita tinggal saja menggunakannya. Ini adalah halaman resmi dari data table. Disampaikan di sini bahwa jika kita mengelola sebuah database dengan jumlah data yang cukup besar, maka kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan server-side processing model. There are many ways to get your data into data tables, and if you are working with seriously large databases, you might want to consider using the server-side option that data tables provides. Dan untuk bisa menjalankan server-side processing, kita memerlukan kode Ajax. Karena ketika kita meminta data yang dalam jumlah yang cukup besar yang berada pada SQL engine, yaitu MySQL, untuk bisa ditampilkan dalam HTML browser kita, maka kita memerlukan Ajax request. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita hendak ingin menampilkan
data yang ada pada database dan data itu cukup besar untuk bisa ditampilkan dalam tabel HTML yang kita buat, maka permintaan untuk menampilkan data itu dilakukan melalui AJAX request. Ini adalah contoh tabel server-side processing yang tampil pada halaman browser yang akan kita buat. Dan untuk bisa membuat tabel yang tampil seperti ini, maka kita akan diberikan kode antara lain JavaScript, HTML, CSS, AJAX, dan server-side script. Sebelum kita akan mengambil library dan kode-kode yang disiapkan ini, terlebih dahulu mungkin perlu untuk kita yaitu melakukan download supaya kita bisa mendapatkan seluruh library dan properti yang kita butuhkan. Pada bagian download, kita bisa mengambil antara lain styling framework. Saya memilih Bootstrap 5. Kemudian untuk select package, saya memilih data tables. Dan untuk extensions bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan setelah itu pada step ketiga kita menuju pada menu download dan kita akan menekan tombol download files. Oleh karena saya sudah terlebih dahulu mendownload file ini, maka saya langsung saja pada langkah yang berikut. Hasil download folder tersebut kita ekstrak dan kemudian kita akan menempatkan folder hasil download pada halaman httdocs, dan saya telah membuatnya dan saya telah mengganti nama dari folder itu menjadi server side processing. Kemudian folder itu akan kita panggil melalui atau dengan menggunakan text editor, dan di sini saya menggunakan sebagai text editor adalah Visual Studio Code. Kita kembali lagi kepada halaman data tables dan kita menuju kepada menu examples dan kita memilih server side processing. Pertama-tama kita akan mengambil tabel pada halaman HTML. Kita terlebih dahulu mengcopy, kemudian pada text editor kita membuat sebuah file yang nanti akan kita tempatkan template HTML. Saya membuat nama file tabel table php, save. Kemudian kita akan membuat sebuah template HTML. Saya memilih HTML5. Pada bagian body HTML kita kita mempage data yang telah kita copy. Ini adalah struktur tabel yang akan kita tampilkan pada halaman browser. Kita save dan kita coba memanggil pada halaman browser yang kita buat. Ini adalah halaman dari file table PHP yang kita buat yang ditampilkan dalam browser. Kita akan mengambil beberapa library dan properti yang kita perlukan. Kita akan mengambil yang ini
yang ini untuk kita tempelkan pada bagian tag head template HTML yang telah kita buat. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempaste-nya. Library dan properti yang kita butuhkan seperti ini. Setelah itu kita save dan kita coba memanggil pada halaman browser yang kita buat. Kita reload. Ya, nanti tabel akan tampil seperti ini, dan di sini disampaikan kode errornya karena kita belum membuat dan memanggil kode Ajax. Oleh karena itu kita akan melakukan atau membuat terlebih dahulu kode Ajax, tetapi sebelum itu kita membuat dan mengambil data server side script. Kita copy, akan kita buat sebuah file baru. Saya memberi nama dengan data PHP. Kita save. Dan kita mempaste data yang tadi kita copy. Kita save. Kita akan menyesuaikan seluruh variabel yang ada di dalam dengan melakukan beberapa penyesuaian. Pada $table kita akan mengisi nama table, dan saya telah membuat pada MySQL sebuah database yang saya beri nama dengan SSP table, dan saya telah membuat sebuah tabel dengan struktur kolom yang sama seperti yang kita copy. Kita akan mengambil nama table untuk kita menggantikan. Untuk primary key, kita akan lihat yang menjadi primary key pada tabel server side adalah ID, dan ini ID, dan seluruh kolom sama. Informasi tentang koneksi ke SQL Server. Kita akan membuat sebuah file terpisah untuk melakukan koneksi ke database. Kita buat sebuah file baru, db connection, kita beri nama. Ini adalah koneksi ke database. Setelah kita buat, pada bagian informasi kita rubah menjadi komen. Kemudian kita akan memanggil koneksi database dengan menggunakan require. dbcon php karena kita membuat primary key, saya menambahkan ID sebagai primary key, maka pada index
nolnya itu adalah ID, kemudian first name sampai dengan salary dari 1 sampai dengan 6. Oleh karena itu pada halaman table untuk headnya kita akan menambahkan kolom nomor. Setelah kita membuat koneksi ke database, pada file ini diperlukan sebuah kelas yang disebut dengan SPP kelas PHP. Kita akan mencari dan menambahkan kelas ini. Untuk mendapatkan file dimaksud, kita ke halaman data table. Kita klik ini. Kita akan mengcopy SSP class. Kita kembali ke text editor. Kita akan membuat sebuah file. SSP class PHP. Kemudian kita akan mempaste. Lalu kita save. Sekarang kita sudah memiliki sebuah kelas SSP yang akan kita panggil pada server side script. Kita coba memanggil kembali. Data masih belum bisa ditampilkan. Karena itu kita harus membuat sebuah kode AJAX yang akan kita panggil. Saya akan membuat sebuah kode AJAX pada file yang terpisah. Saya memberi nama dengan AJAX data JS. Kode JavaScript untuk memanggil dan menampilkan tabel, dan kode AJAX akan kita ganti dan kita manipulasi dengan menambahkan kode atau modul API, dan itu akan saya buat pada file yang terpisah. Ini adalah sebuah modul API untuk menampilkan informasi halaman dari tabel yang akan kita buat. Start, end, length, total. Kemudian ini adalah variabel yang akan kita buat untuk menampilkan tabel dengan ID-nya adalah example. Kita save. Kode ini akan kita panggil. Kita copy nama file dan kita paste. Dan ternyata data berhasil untuk ditampilkan. Baik teman-teman, ini adalah tabel server side processing yang telah saya tambahkan data sebesar 250.000 data.
tentu saja jumlah data ini cukup besar, dan kita akan membuktikan bahwa apakah server side processing itu akan membuat load data itu lebih ringan. Dan kita coba buktikan. Saya akan mencari sebuah subjek Akbar dalam 250.000 data ini, dan apakah load datanya itu ringan dan cepat ataukah lambat. Akbar. Ternyata begitu cepat. Kita menemukan ada satu rows yang mengandung atau kata Akbar di antara 250.000 data. Teman-teman bisa mencobanya sendiri-sendiri dan bisa mempraktekannya. Demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang cara bagaimana kita membuat sebuah tabel menggunakan plugin data table dengan pilihan atau option server side processing. Kita akan berjumpa pada tip dan trik selanjutnya. Salam hormat dari saya, Denny Wiratraur.